Bertemu lagi dengan saya, Isra Nurhadi dari Istana Matematika. Kali ini saya mau mengangkat soal yang masih anget banget nih, yaitu tentang Ujian Nasional Matematika tahun 2016. Soal yang saya angkat itu tentang bab peluang. Oke, soal ini bisa dikatakan menarik karena merupakan salah satu dari 5 soal Ujian Nasional Matematika IPA ya, IPA nih ya, tahun 2016 yang sulit. Oke, soalnya seperti ini. Jadi di sebuah toko terdapat 1 lusin lampu, 2 diantaranya rusak. Kemudian ada 3 orang nih mau membeli masing-masing 1 lampu. Lalu peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu yang rusak adalah menarik kan? Oke, mari kita bahas. Yang pertama-tama kita harus klasifikasikan dulu nih lampunya. Di sini kan dikasih tahu katanya 2-nya itu rusak. Berarti kalau kita bikin di dalam sebuah kantong nih, jadi ada 2 yang rusak gitu. Lalu sisanya ya 10 yang tidak rusak. Kenapa? Karena 1 lusin itu isinya 12. Ya enggak? Lalu kata dia, di sini ada 3 orang beli, berarti nanti dari kantong ini akan keluar 3 lampu, bener nggak? Tapi di sini keluarnya caranya gimana? 1 per 1 tuh, 1 per 1. Kemudian dikembalikan nggak? Tidak. Jadi di sini 1 per 1 tanpa pengembalian. Gitu ya. Kenapa nggak dikembalikan? Ya kan udah dibeli sama orang yang pertama beli gitu, lalu orang yang kedua beli gitu kan. Jadi yang ketiga makin kecil gitu ya. Kemudian kita bikin ilustrasi dari orang-orang yang mau membeli. Misalkan si A, si B, lalu si C. Nah, di sini dikasih tahu ini yang penting. Katanya pembeli ketiga itu mendapatkan lampu yang rusak. Berarti saya taruhnya C ya. Gitu. Jadi kita bikin dari sini. Gitu. Si C ini selalu dapat yang rusak. Lalu si AB ini bisa tidak rusak gitu. Ini disebutnya kemungkinan pertama. Gitu ya. Lalu ada kemungkinan lain nggak? Ada. Nah, ada kemungkinan kedua. Nanti penghubungnya dari 1 dan 2 ini adalah atau. Ingat itu. Karena bisa aja yang terjadi adalah ini gitu. Atau yang kedua ini. Apa aja? Patokannya tetap si C rusak gitu. Lalu si B bisa rusak nggak? Bisa aja. Si A bisa rusak nggak? Enggak. Kok enggak? Kenapa? Karena yang rusak cuma ada 2 gitu. Jadi si A mau nggak mau hoki nih dia. Gitu. Masih ada lagi nggak kemungkinan? Masih ada. Ini yang terakhir. Yang ketiga. Jadi di sini si C selalu rusak, si B gantian tidak rusak, si A itu rusak. Gitu. Oke, sampai di sini pahami dulu logika ini. Gitu. Jadi ada 3 kemungkinan, 1, 2, dan 3. Penghubung antara 1, 2, dan 3 ini nanti kita jumlah. Lalu untuk yang masing-masing ini itu kita kalikan. Gitu. Kenapa dikalikan? Itu penting banget. Kalian harus tahu kenapa dikalikan. Karena gini, yang keluar itu 3 lampu. Berarti kan si pembeli pertama 1 lampu, dan pembeli kedua 1 lampu juga, dan pembeli ketiga 1 lampu juga gitu. Jadi ada 3 gitu ya, 3 peluang gitu ya yang diperoleh untuk mengeluarkan 3 lampu tersebut gitu. Nah, ini di kemungkinan pertama. Lalu ada kemungkinan lainnya gitu. Nah, setelah kita selesai melakukan analisis dari kalimat ini ya, kalimat dari soalnya, yaitu yang ini ya, yang kita peroleh, kita tinggal hitung. Tapi sebelum kita hitung, logika analisisnya dipahami ya, biar gampang nanti dimengertinya. Oke? Nah, kemudian gimana nih? Saya bikin lagi deh di sini si A, si B, si C ya, buat ngitung masing-masing peluangnya. Jadi katanya si A ini yang pertama dapatnya tidak rusak. Kalau tidak rusak berarti peluangnya berapa? Berarti 10 per 12. Kan ada 10 lampu, bener gak? Kemudian si B gimana? Oh, dapatnya berapa? 10? Bukan, 9. Kok 9? Ya karena yang tidak rusak kan berkurang 1. Nah, ini per 11 gitu. Karena sisanya jadi 11 ya kan. Si C itu 2 per berapa? 2 per 10. Kenapa 2 per 10? Iya, si C kan si rusak belum keambil. Lalu sisanya karena udah
kebeli 2 ya tinggal 10. Bener nggak? Kemudian sekarang kita ke kemungkinan yang kedua. Gimana? Sama ini balik lagi masih lengkap nih. Jadi di sini tetap 10/12 dari 10 lampu yang baik ya per 12 yang ada total. Kemudian ini rusak. Berarti di sini 2/11 karena udah keambil 1 lampu kan. Gitu, sementara peluang rusak masih ada 2. Kemudian si C, nah ini berkurang jadi 1. 1 per berapa? 1/10 gitu. Lalu yang kemungkinan ketiga, si A itu 2/12. Lalu si B-nya itu adalah 10 ya, per 11 tapi gitu ya. Lalu si C itu 1/10. Nah, penghubung mereka ini kali ya, titik ya. Gitu. Kemudian gimana nih? Ya, kita nyelesainnya jadi kalian semua. Kita bagi-bagi aja teng gitu. Ini 6. Maka kita punya yang pertama ini adalah di sini sama dengan berapa nih? 9/66. Lalu yang ini kita coret lagi. Gimana nih? 10 ya kita coret, ini kita coret juga 6. Ini adalah 1/66. Lalu yang ini ya sama dengan berapa nih? Kita coret-coret lagi teng 1/6 ya. Jadi hasilnya adalah di sini 1/66. Nah, kalau kita jumlah hasilnya adalah berapa nih? 11/66. Ada nggak 11/66? Oh, nggak ada 11/66. Tenang, jangan panik. Ini bisa kita selesaikan. Jadi 1/6. Gitu. Maka jawabannya yang D ya. Gitu. Siapa yang ngejawab D? Oke. Boleh tulis di kolom komentar ya. Atau kalau ada yang punya cara yang lebih gampang, boleh kita berbagi ya. Biar sama-sama pinter nih nanti. Gitu ya. Atau ada yang mau didiskusikan? Silahkan tulis di kolom komentar juga. Oke, jangan lupa subscribe, like, atau share ke teman-temannya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.